Ini Chery Omoda 5 RZ. Dan jujur, gua nyesal banget karena telat bahas mobil ini. Jadi Omoda 5 RZ ini merupakan salah satu dari lini Omoda 5 yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu Omoda 5 itu ada 5 lininya, yaitu Omoda 5Z, Omoda 5 RZ, Omoda GT FWD, Omoda GT AWD, dan juga Omoda E5. Sebelum Omoda E5 itu meluncur, ada Omoda 5 yang sudah muncul duluan di tahun 2023. Dan juga waktu pertama kali mobil ini meluncur, orang Indonesia juga suka banget. Ya, ada berbagai alasan orang Indonesia suka dengan mobil ini, seperti desainnya yang beda sendiri pada zamannya, mesinnya yang sudah turbo, dan juga interiornya yang terkesan lebih premium dibandingkan mobil di rentang harganya. Mobil ini bermesin 1600 cc turbocharged yang bisa menghasilkan 145 horsepower dan juga 230 Nm. Lalu untuk transmisinya menggunakan transmisi CVT 9 speed automatic. Jika mobil-mobil di Indonesia itu desainnya itu kalem, desainnya itu low profile, ini enggak, desain tuh agresif banget. Coba lihat aja tuh lubangnya. 1, 2, 3, banyak banget tuh lubang di sini, dan juga di tengahnya itu ada pattern diamond. Lalu di sini kita mendapatkan logo Chery, dan di bawah sini kita mendapatkan radar karena mobil ini punya fitur adaptive cruise control yang bisa kalian coba di driving impression. Nah, di sini kita mendapatkan DRL, lampu sein, dan di sini ada lampu jauh. Dan karena mobil itu Omoda 5 RZ, jadi dia harus beda daripada Omoda 5Z. Lalu cara mereka membedakannya itu dengan menambahkan clear warna merah yang ada di sini, di situ, di ban, dan juga di body molding. Mobil itu memiliki 4 opsi warna. Warnanya ada hitam, abu-abu, biru, dan juga putih. Kalau gue sendiri lebih suka warna hitam ya, biar merah hitam gitu. Sangar, villain, jahat gitu. Nah, di sini kita mendapatkan kaca spion dengan running light di sini. Di bawahnya ada kamera yang berfungsi dengan baik, dan di atasnya itu ada sunroof yang sudah dibuka secara elektrik, sedangkan kalau untuk shade-nya itu masih bisa dibuka secara manual. Lalu untuk rodanya kita mendapatkan velg two-tone alloy yang di sini ada warna hitam, di sini ada warna merah, di tengahnya ada logo Chery. Lalu untuk profile bannya sendiri itu ada di 215 55 ring 16. Jadi untuk sebuah compact SUV, bannya itu udah cocok banget. Bagian belakangnya itu agresif seperti bagian depan yang bisa dilihat dari stop lampnya yang memanjang dari sana sampai ke sana, dan di sini desainnya itu kayak ada blok-blok gitu, dan kalau misalnya kalian hidupkan dia bakal berkedip-kedip, dan itu cakep banget asli. Di sini kita ada tulisan Chery, di bawah sini kita ada kamera, di sini ada tulisan Omoda, dan di sini ada tulisan 230T ya berarti turbo. Ini dua tuh hanya garnish, muffler aslinya itu ada di bawah sana dan dia ada 2. Nah, di sini kita ada sensor yang berjumlah 4 buah. Lalu untuk pembukaan bagasinya tuh ada di sini. Tinggal ditekan dan bagasinya bakal terbuka. Kuncinya tuh begini. Jadi minimalis, di sini ada clear silver, sedangkan kuncinya warna hitam. Di sini ada logo Chery, sedangkan di sini ada tombol buka pintu belakang, kunci pintu, dan di sini ada tombol puter. Bagasinya sendiri bisa dibilang cukup spacious. Di sini kalau kalian butuh gambaran, dia bisa muat 6 koper kecil dan 2 koper gede. Dan kalau misalnya kalian butuh space yang lebih lagi, kalian bisa lipat bangku baris keduanya ini, yang dimana pembagiannya itu 60 di sebelah kiri dan 40 di sebelah kanan. Lalu di bawahnya itu ada separator yang memuat ban serep yang memang ukurannya lebih kecil daripada ban utamanya, tapi cukup membantu jika ban kalian kenapa-kenapa. Menurut gue baris keduanya ini lega, kaki gue bisa masuk ke dalam, lutut gue masih punya banyak legroom, paha gue tersangga dengan baik, dan untuk kepala gue itu juga masih banyak nih ruang di atas. Walaupun gue harus disclaimer, gue itu pendek, tinggi gue cuma 168 cm. Kita juga mendapatkan 2 blower di tengah, kiri dan kanan. Jadi kalian yang penumpang belakang jangan kelahi, kecuali yang di tengah itu kalian kasihan karena duduk udah keras, nggak dapat AC pula. Di sini kita mendapatkan handrest dengan 2 cup holder. Di sini ada USB Type A buat cas, tapi cuman 1, jadi kalian harus rebutan. Dan kalau kalian ingin bawa bayi ataupun anak-anak, di sini sudah menyediakan ISOFIX untuk hal tersebut. Seperti yang gue bilang di awal, satu alasan orang Indonesia menyukai Chery Omoda 5 itu karena desain interiornya itu premium banget.
mewah banget. Dan bener aja, di harga 4 jutaan kalian bisa dapat mana lagi desain interior mobil yang kayak gini. Ini setirnya, dan menurut gua ukuran dari setirnya itu oke banget, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Setirnya ini palang 3, 1, 2, 3, dan di sini ada lubang dengan clear warna silver. Untuk setirnya sendiri itu di atasnya bulat, sedangkan di bawahnya itu flat. Lalu di sebelah kirinya kita mendapatkan pengaturan untuk adaptive cruise control seperti yang gue bilang tadi. Ini untuk mengatur pengen sini untuk mengatur jaraknya, di sini untuk mengatur kecepatannya. Lalu di sebelah kanannya kita mendapatkan pengaturan Bluetooth, teleponi, di sini untuk menaikkan volume, mengurangkan volume, mute, mode, habis itu ada voice command, telepon, serta kiri dan kanan untuk melihat info dari instrumen cluster. Dan untuk suara klaksonnya, ini instrumen klasternya. Di sini kita mendapatkan peringatan yang berarti ada masalah dengan mobil ini. Yang itu masalahnya adalah bensinnya sekarat karena gua belum isi. Jadi tuh ingat tuh kuning dia memperingatkan. Nah, di sini ada notifikasi bensin dan juga parameter bensinnya. Di sini ada parameter untuk speedometer, parameter untuk tachometer. Lalu di sini ada parameter untuk si ADAS. Nah, hijau ini berarti kita tuh mengatur jarak ADAS itu jauh banget dari mobil di depan. Sedangkan kita bisa deketin. Nah, jika kita tekan ini, dia deket, kuning. Makin kuning berarti agak makin deket. Oranye deket banget, merah deket parah. Lalu di sini ada notifikasi door warning, di sini ada notifikasi seat belt, di sini ada notifikasi mengenai transmisi, dan di sini ada notifikasi mengenai parking brake. Lalu di sini ada total kilometer yang telah dicapai oleh mobil ini. Di sini kita mendapatkan departure warning, ada door opening warning. Di sini ada pengaturan lampu. Ini pengaturan infotainment sistemnya. Ada media, di sini ada USB music, local storage, Bluetooth music, radio, dan juga mobil ini sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Di slide pertamanya ada kamera 360 yang bisa kalian lihat nih. Seperti yang gue bilang tadi, kamera depannya itu bermasalah. Tapi untuk yang lainnya oke, ini ada kamera belakang, kamera depan bermasalah, kamera 3D itu bisa dilihat tuh 3D. Habis itu ada kamera depan lagi, ada pengaturannya tuh. Di sini kita bisa mengatur AC, ada ventilated seat, ada auto, habis itu pengaturan suhu, pengaturan fan, pengaturan tembakan angin. Nih, habis itu ada ngidupin AC, ada defogger, dan ada synchronize kiri dan kanan. Nah, di bawahnya itu juga pengaturan AC, cuman ini secara tombol. Di sini ada untuk nurunin suhu, naikin suhu, auto. Di sini ada sirkulasi udara, ada untuk matiin dan hidupin. Lalu pengaturan AC, defogger, dan pengaturan kipas. Lalu di bawah sini ada storage buat wireless charging, dan di sebelah sini ada juga storage dengan logo kunci. Tapi gue nggak tahu ya ini logo apa ini kunci. Untuk transmisinya itu kalau kalian mundurin itu bakal D, tengah N, majuin R, dan juga kalau misal kalian mau masuk ke mode manual, kalian bisa tekan tombol yang ada di sini dan tarik ke belakang. Di sini ada mode berkendara, ada sport, ada eco, dan di sini ada hazard. Lalu di sini ada auto hold, di sini ada parking brake, dan di sebelah sini ada cup holder. Di sebelah sini ada pengaturan volume, ada on and off infotainment system, di sini ada tombol home, di sini ada tombol kamera 360. Pengaturan jok depan dari mobil ini sudah elektrik, dan pengaturannya itu 6 arah. 6 arah dari mana? Nih coba lihat. Ini pengaturan lampu baca dan sunroofnya, dan untuk menghidupkan lampu bacanya itu dari sini. Sedangkan kalau untuk membuka sunroofnya itu dari sini. Kita bicara tentang kenyamanan berkendara dari mobil ini. Sebenarnya secara kenyamanan berkendara, mobil itu nyaman banget loh buat dikendarain. Lu bawa mobil tuh kayak berwibawa banget nih, gitu. Ini mobil gue gede nih, gitu, mewah nih, gitu. Secara driving impression tuh benar-benar memanjakan drivernya, dan juga kalau kalian jadi sebagai passenger, baris belakangnya juga bisa kompromi dengan kebutuhan kalian. Ini kan gue lagi di jalan raya yang dimana itu banyak banget tuh motor knalpot brong. Tapi waktu kalian dengar ini nggak ada loh suara yang kayak masuk banget sampai mengganggu jalannya video ini gitu ya. Suspensi dari mobil itu juga empuk. Jadi waktu gue di jalan raya dan bukan di jalan raya, gue di tol. Tiba-tiba tol itu kayak ada jalan rusak gitu kan. Dan gue ngehantam tuh, bruk gitu. Tapi jantung gue belum copot gitu. Dalam artian
wah suspensinya enak banget, jantung gue masih bagus, masih dalam keadaan utuh gitu, belum copot ke perut gitu kan. Tapi kalau misalnya gue pakai mobil yang suspensinya empuk, mungkin jantung gue udah cecer ke jalan gitu. Jadi transmisi dari mobil itu CVT yang sudah pasti tarikannya tuh halus, tarikannya halus. Kalian nggak bakal ngerasa tuh pergantian giginya, kayak udah jalan aja. Dengan catatan kecepatan tingginya ngos-ngosan. Di kecepatan tingginya, apa ini? Untuk performa, mungkin kalau kalian pengen yang lebih gahar, performa yang lebih kencang, kalian ambil yang AWD aja, GT gitu. Tapi kalau kalian cukup dengan front wheel drive, cukup dengan mesinnya 1600 cc turbo CVT, ya kalian ambil yang ini aja. Kalian nggak perlu upgrade sampai ke GT. Mobil ini tuh bisa dibilang cukup lengkap untuk fitur-fitur berkendaranya, mulai dari road sign detector, habis itu ada forward collision warning, habis itu ada lane departure assist, dan ya, dan berbagai hal lainnya. Dan gue udah cobain semuanya. Fiturnya itu ada, tapi dibilang bagus juga enggak gitu. Masih lumayan aja, dalam artian nih, gue pakai ADAS, ada fix control gitu kan. Untuk pemilihan lane-nya sendiri itu sebenarnya bisa di sebelah kiri, bisa tengah, di sebelah kanan, bisa. Tapi kalau gue di tengah, jadi kan adaptive cruise controlnya itu ngincar pantat mobil lain ya. Nah, kalau ada pantat mobil lewat di sebelah kiri, beliau ini mengincar pantat mobil lain gitu, bukan pantat mobil di depannya. Cukup bikin deg-degan juga. Bayangin aja nih, gue lagi ngikutin misalnya mobil Agia gitu kan, gue lagi ngikutin Agia, tiba-tiba ada truk lewat, gue langsung pengen nyium truk aja. Nggak bisa kalian lepas sepenuhnya, kalian masih perlu mengawasi dengan seksama. Ya, kalian udah bisa lepas setir, kalian bisa lepas gas, tapi kalian nggak boleh kayak percaya 100% sama hal tersebut gitu. Kalian tetap harus waspada, tetap harus ancang-ancang ninja keren, tetap harus ancang-ancang megang setir jika terjadi apa-apa. Masih perlu ini sih, masih perlu peningkatan di produk kedepannya. Di harganya sekarang itu tuh udah bagus banget, dia udah punya fitur-fitur lengkap kayak gitu aja udah bagus banget sebenarnya. Cuman kita harapkannya sebagai konsumen ya, kalau bisa barang itu semakin murah, semakin lengkap gitu. Nggak ada orang yang pengen beli barang mahal. Ada kalau punya duitnya. Untuk harga mobil ini di tahun 2024 itu udah lumayan affordable. Harganya itu di 409.800.000 untuk tipe RZ-nya, sedangkan untuk tipe Z-nya bisa di 300-an juta gede. Menurut gua ini mobil yang oke buat harganya. Kalian bayangin di 400-an juta kalian bisa dapat mobil apa, silahkan dikomparasi sendiri apa-apa fitur yang ditawarkan. Dan ya kalau kalian memang senang dengan produk ini dan memang pengen beli produk ini, gua bilang ya ini produk yang bagus. Jadi sekian dari gua, nama gua Revian dari channel Quattro Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.